Saya Suud, asal saya dari Desa Tuba, Kecamatan Gubasa. Saya mencoba masuk ke lokasi tempat maleo bertelur itu. Nah, awal pertama saya ke lokasi tersebut, kalau orang baru itu tidak segampang itu untuk mendapatkan telur burung maleo. Karena burung maleo ini adalah burung yang cerdik, yang pintar. Karena dia itu burung maleo ini bertelur, dia itu menggali lubang, yaitu bertelur di tanah. Dan itu telurnya itu untuk menghasilkan sebutir telur itu, dia itu bisa mengacak-ngacak 1 sampai 5 lubang. Akan tetapi di jumlah 5 lubang itu hanya menghasilkan sebutir telur. Dan disitulah kayak saya masuk ke dalam itu cukup sulit untuk menemukan telur tersebut. Nah, jadi rasa penasaran itu makin muncul. Nah, besoknya lagi naik lagi, cari lagi bagaimana sampai bisa dapat. Yang ingin membutuhkan telur itu mereka datang. Itu kan kalau yang berburu itu mereka itu seperti apa ya? Mereka membuat jadwal sendiri, Pak. Karena ini saking banyaknya, Pak. Yang kepingin ini telur burung maleo ini. Kalau yang setahu saya, kalau yang masyarakat lain ini mereka itu pendagangkan, Pak. Itu telur. Adalah beberapa dari masyarakat itu, baik masyarakat sekitar sini maupun masyarakat di desa-desa lain atau di tempat-tempat lain. Mereka itu datang itu ingin meminta atau membeli telur burung maleo itu dengan tujuan mereka pergunakan untuk apa ya, mitosnya itu seperti bangun rumah atau meletakkan batu pertama untuk pedasi. Nah, ada juga mitosnya itu telur maleo itu mereka yakin itu bisa jadi penangkal banjir. Kalau peletakan batu pertama itu telurnya itu mereka gali lubang, itu telur itu mereka tanam, kemudian tanam batu. Telur bukan orang barangkali mau buat barangkali sesajen atau apa, bukan. Itu mereka itu telur itu mereka tanam, buatkan lubang, tanam. Begitu juga kalau kasih berdiri rumah itu yang pertamanya itu tiang induk, tiang raja, disitulah mereka buat lubang, taruh telur, baru disitulah berdirinya tiang itu. Nah, begitu. Buru-buru dalam satu hari ini bahkan sampai 5 orang, 6 orang mereka itu datang mengambil telur. Karena di sini kalau kemarin itu tahun yang lalu itu telur itu gampang itu mereka temukan. Bukan hanya telur, mereka juga memasang jerat. Itu. Mereka kalau memasang jerat itu, mereka itu seperti hari ini dipasang, mereka itu ngeceknya itu kadang sebentar sore atau besok pagi.
Karena di sini kan maleo itu mau tidak mau dia tetap turun. Karena di sini adalah lokasi penelurannya. Jadi maleo ini kalau dijerat gampang. Dan ada masyarakat itu juga, itu yang saya sering ketemu, biasa juga ketemu dengan dia itu, dia bercerita tentang itu menjerat burung maleo. Sehari itu 3 ekor. Kenalan dengan orang kehutanan. Jadi saya berkenalan itu dengan mereka itu, mereka sering memberikan masukan atau memberikan pemahaman tentang apa itu Taman Nasional, apa fungsi Taman Nasional. Nah, di situ juga mereka menjelaskan itu di dalam hutan atau Taman Nasional itu, di situ terdapat beberapa satwa endemik. Nah, seperti burung maleo ini. Dan setelah saya mendengar mereka punya ini arahan-arahan begini ini tentang apa manfaatnya hutan, manfaatnya kayak burung maleo ini, itulah saya sadar. Nah, karena saya pikir saya ini punya generasi, punya anak. Ini maleo ini menjadi tempat para mahasiswa untuk mendapatkan S1-nya, bahkan S2 sampai S3-nya. Ya, disitulah saya berpikir, kalau sering diburu ini,
dia ini akan lambat laun akan selesai, akan hilang, akan punah. Beliau menawarkan saya untuk kerjasama dengan Taman Nasional, Balai Besar Taman Nasional, yaitu tugas saya itu untuk melakukan pengembangan satwa endemik burung maleo ini. Aktivitas saya di sini setelah tidak jadi pemburu itu, yaitu mencari telur di habitat alaminya. Setelah saya menemukan telur tersebut, saya bawa ke ke hatchery. Ke hatchery, kemudian saya tangkarkan. Kenapa telur di habitat alami itu harus diambil? Karena di habitat alaminya itu, di situ terdapat banyak ada predator. Nah, salah satu predatornya itu yaitu biawak. Adapun predator yang lainnya itu seperti masyarakat, ya seperti saya dulu lah. Nah, saya sempat juga jadi predator, itu mengambil telur itu, tapi sekarang sudah sadar karena sudah kerjasama dengan pihak Taman Nasional dan saya sudah mengembangkan ini juga. Jadi saya itu mencari telur itu dari nesting 1 sampai ke nesting 9. Setelah menemukan telur itu, saya bawa ke hatchery. Nah, di hatchery itu saya kemudian tangkarkan kembali. Itu kan artinya kan prosesnya itu menyelamatkan dia itu, saya mencoba mengembangkan agar dia supaya dia bisa menetas. Setelah saya tangkarkan, dia masa inkubasinya itu dia itu 60 sampai 89 hari baru dia menetas kembali. Nah, itu. Setelah dia menetas, saya harus lihat dulu kondisi anakan burung maleo tersebut. Kalau dia sehat, saya langsung rilis pada saat itu menetas. Kalau dia sehat, saya rilis. Itu agar supaya dia itu tidak ketergantungan dengan dia sering kita beri pakan di dalam hatchery. Nah, jadi biarlah dia itu menyesuaikan di alam. Nah, bagaimana bisa mempertahankan ini di situ. Untuk menangkarkan juga itu saya ada ininya, ada blok-bloknya, blok A1, A2, sudah ada kodenya kalau di dalam hatchery itu. Itu agar supaya ditahu masa inkubasinya, tanggal berapa ditangkarkan, tanggal berapa menetas, nah, atau bulan berapa menetas. Nah, itu. Jadi setelah di situ saya baru bisa ketahuan dari 60 hari sampai 89 hari tahu. Jadi dia itu proses untuk penetasannya itu dia itu hampir 3 bulan. Saya itu termasuk, kita kan bentuk ada kelompok di sini, kelompok Cakar Maleo, saya termasuk anggotanya. Jadi saya dengan kelompok ini kerjasama. Bagaimana kita itu melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar jangan lagi melakukan perburuan. Jadi saya itu sudah ada teman yang mendukung saya di belakang itu kelompok itu. Tiap kita ketemu masyarakat kita himbau, jangan. Kalau Bapak lakukan terus itu, ini akan selesai ini barang. Dan yang kita dulunya bersahabat, kita bisa jadi ini nanti kita, agar persahabatannya kita. Karena Bapak sudah beberapa kali dihimbau jangan melakukan, tapi Bapak masih melakukan. Karena ini burung maleo ini dilindungi itu ada undang-undangnya juga. Nah, pendekatan kepada masyarakat itu dengan memberikan pemahaman tentang apa itu manfaatnya burung maleo itu. Nah, dan burung maleo itu sebenarnya itu adalah kebanggaan kita, nah, karena dia hanya terdapat di desa kita. Nah, jadi penjelasan saya, kita ini punya generasi. Nah, kalau burung maleo itu punah, di desa kita ini tidak akan ramai lagi dikunjungi oleh para wisatawan, baik yang lokal maupun mancanegara. Karena ini jadi salah satu objek, satu daya tarik untuk para pengunjung.
Yang bikin saya ini jadi kayak sedikit putus asa, ini berhadapan dengan masyarakat, dengan para pemburu ini. Karena apa? Ini jarak kan dari rumah itu ke lokasi peneluran ini, dia itu kurang lebih 3 kilo. Dan itu jalan kaki. Nah, yang membuat saya putus asa itu, jauhnya saya jalan kaki, saya dapat di lokasi itu semua sudah pada lubang-lubang itu sudah pada ada bekas-bekas semua pengambilan telur. Nah, dan sedangkan saya yang ditugaskan di sini ini saya punya tanggung jawab. Disitulah saya itu kayak apa namanya, kayak sudah mulai kendor semangat itu. Di satu sisi saya ingin melindungi, tapi di sisi lain saya diberikan tanggung jawab. Jadi saya itu kalau mau turuti ini, kita itu kalau mau adu fisik itu, saya berpikir Pak, namanya di hutan Pak, masyarakat ini kalau datang itu Pak bukan cuma 5-6 orang Pak. Saya itu kayak dari masyarakat itu membuat saya jadi kayak patah semangat, karena memang tantangan yang cukup berat Pak. Yang membuat saya ingin menjaga burung maleo yaitu manfaatnya ini dengan adanya burung maleo ini, generasi berikutnya itu yang seperti anak sekolah atau mahasiswa itu, mereka itu banyak menimba ilmu di sini. Karena itu jadi salah satu bahan untuk mereka, bahan sekolah atau bahan kuliah. Bisa berhasil lah. Macrocephalon maleo ini adalah merupakan famili dari Megapodidae yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 beserta perubahan lampirannya, di mana satwa maleo ini memiliki posisi yang sangat penting di Provinsi Sulawesi Tengah karena satwa ini adalah merupakan maskot dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menjaga dan meningkatkan populasi dari maleo ini. Langkah awal yang telah dilakukan itu adalah dengan melakukan pendekatan humanis secara personal dan persuasif kepada tokoh-tokoh masyarakat. Yang diharapkan ini akan bisa terjadi perubahan perilaku ya terhadap masyarakat. Salah satunya itu adalah Pak Suud. Ya, Pak Suud ini awalnya adalah merupakan si pemburu dari telur maleo. Tapi alhamdulillah dengan sosialisasi dan kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, beliau akhirnya menjadi seorang tokoh konservasi maleo. Dan harapannya ini beliau akan menjadi sebagai agen perubahan yang bisa menularkan kesadaran dari konservasi maleo
kepada masyarakat yang lebih luas. Indahnya alam Lorelindo, banyak satwa langka di dunia. Burung maleo jangan diburu, mari jaga dan lestarikan bersama. Mantap!